Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Nah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita sapa dulu yuk Bu Indi. Siap, Bu Ida. 1, 2, 3. Good morning Mata, how are you? just fine, Good morning Jawa, how are you? just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Papua, how are you? Just fine. Good morning Sulawesi, how are you? Just fine, Good morning Semeru, how are you? just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Rinjani, how are you? Just fine. Good morning Bromo, how are you? Just fine. Good morning Merapi, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Al Iman, how are you? Just fine. TK Al Iman is the best. Yes, yes, yes. Nah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3, tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Sudah siap? Siap. Let's go! Teman-teman, pagi ini kita akan bersama-sama melafazkan doa sesudah adzan. Siap? Kita lafazkan ya. Membaca doa sesudah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah teman-teman, untuk melafazkan surat pendek hari ini, Bu Ida akan mengajak kakak TKA untuk melafazkan surat Al-Asr ayat 3. Nah, karena ayat 3 ini cukup panjang, jadi Bu Ida potong menjadi 2 ya teman-teman. Masing-masing nanti kita lafazkan 3 kali. Sudah siap? Membaca surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Dan sekarang potongannya ya teman-teman. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Nah, sekarang kita lafazkan ayat 3 dari awal sampai akhir ya. Membaca surat Al-Asr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina
alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Untuk kakak TKB, kita akan melafazkan surat Al-Zalzalah ayat 3 dan ayat 4. Nah, masing-masing kita lafazkan 3 kali. Sudah siap? Melafazkan surat Al-Zalzalah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Wa qalal insanu malaha. Ayat keempat kita lafazkan juga 3 kali. Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Sekarang kita lafazkan ayat 3 dan ayat 4 bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal insanu malaha. Yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Shadaqallahul azim. Selamat mencoba menghafalkan di rumah teman-teman. Dan teman-teman, sekarang Bu Ida akan menginformasikan sirah mengenai Nabi Nuh. Nah, meskipun sirah ini sudah pernah disampaikan, teman-teman pasti sudah ingat kan ceritanya Nabi Nuh. Hari ini Bu Ida akan menginformasikan cerita Nabi Nuh dengan sikap ikhlas. Nah, sikap ikhlas ini nanti bisa teman-teman contoh dari ceritanya Nabi Nuh, teman-teman. Sebelumnya, Bu Ida sudah menyiapkan ada ensiklopedi cerita atau kisah 25 nabi. Kita buka bersama yuk. 1, 2, 3. Open please. Tada! Nah, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan ajaran tauhid, yaitu menyembah kepada Allah yang Maha Esa atau Maha Satu. Nah, tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang memiliki kekuasaan atau keutamaan dibandingkan Allah, teman-teman. Hanya Allah semata. Itu adalah ajaran tauhid. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk mengajarkan tauhid kepada masyarakat atau kaumnya yang ada di negara Armenia. Nah, teman-teman, ternyata kaum Nabi Nuh itu mereka menyembah selain Allah, yaitu menyembah pada berhala. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia menyerupai bentuk-bentuk tertentu, teman-teman, seperti ini. Nah, patung ini disembah atau dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya untuk tetap menyembah Allah dan tidak pantas menyembah berhala karena berhala tidak bisa atau tidak memiliki kekuatan. Nah, teman-teman, ternyata Nabi Nuh itu sangat bersabar menceritakan atau mengajak kaum-kaumnya untuk menyembah Allah sampai berusia 950 tahun. Subhanallah, lama sekali ya teman-teman ya. Nah, tapi meskipun berdakwah sampai 950 tahun, ternyata tidak banyak kaumnya Nabi Nuh yang mau menyembah Allah, teman-teman. Nah, Nabi Nuh jadi bersedih. Tapi meskipun begitu, Nabi Nuh tetap ikhlas menerima dan mengikuti ketetapan Allah, teman-teman. Sampai akhirnya Nabi Nuh itu meminta kepada Allah sebuah petunjuk agar kaumnya mau
mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Nah, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal yang sangat besar. Nah, Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya mengumpulkan kayu-kayu dan membuat kapal. Padahal saat itu negaranya sedang cuacanya tuh panas sekali atau musim kemarau, teman-teman. Jadi Nabi Nuh itu diejek oleh orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Untuk apa kalian membuat perahu? Kan kita ini tinggalnya di gunung, di padang pasir, tidak ada banjir dan nggak ada hujan. Nah, meskipun demikian Nabi Nuh tetap ikhlas loh teman-teman menerima ejekan tadi dan tetap bersabar. Nah, setelah itu Nabi Nuh perlahan-lahan kapalnya mulai jadi, dan Nabi Nuh mengumpulkan semua makhluk seperti hewan dan tumbuhan masing-masing satu pasang. Contohnya gajah satu pasang, gajah betina dan gajah jantan. Kemudian ada jerapah juga jantan dan betina, dan masing-masing hewan itu dibawa atau dimasukkan ke dalam kapal tadi, kapal yang sangat besar. Nah, kapal tadi dibangun di atas bukit, teman-teman. Nah, karena Allah akan mendatangkan azab yang pedih kepada kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau menyembah Allah. Jadi Nabi Nuh dan pengikutnya masuk ke dalam kapal. Nah, akhirnya Allah mendatangkan hujan badai yang mengakibatkan banjir bandang, teman-teman. Nah, banjir bandang tadi menenggelamkan wilayah Armani dan juga kaum yang tidak mau beriman. Dan sehingga karena tadi Nabi Nuh itu sudah membangun kapal beserta pengikut dan juga binatang-binatang tadi, mereka bisa selamat dari bencana tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa meneladani sikap Nabi Nuh yang merupakan nabi yang selalu ikhlas atau bisa menerima. Misalnya ketika teman-teman itu ingin bermain di luar, tapi cuacanya sedang hujan atau ayah dan mama sedang tidak bisa mengawasi. Nah, karena hal tersebut teman-teman tidak diizinkan untuk bermain dulu di luar. Kakak bermainnya di rumah dulu ya. Nah, karena anak-anak iman adalah anak yang hebat, teman-teman bisa ikhlas menerima keputusan ayah dan mama untuk tetap bermain di rumah. Pastikan teman-teman bisa memanfaatkan maksud Bu Ida, bisa meneladani sikap tadi ya teman-teman, dan mempraktekannya di rumah. Siap? Oke, setelah ini teman-teman akan diajak bu guru yang lain untuk bermain. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat
tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas Terima sholihin. kasih Ustadz Fajar. Baiklah teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat video praktek berwudu dan doa sesudah berwudu dengan Ustadz Fajar. Sekarang giliran teman-teman untuk mempraktekkan berwudu di rumah. Selamat belajar ya. Nah, Bu Indi akan menjelaskan kepada teman-teman tentang salah satu sifat-sifat wajib Allah. Apa itu sifatnya Bu Indi? Yaitu sifat kudrot. Apa teman-teman? Kudrot. Kudrot artinya adalah berkuasa. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 26 sampai 27, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, Allah mempunyai kekuasaan dan paling berkuasa di atas muka bumi. Nah, jadi teman-teman, karena Allah memiliki sifat kudrat yang artinya berkuasa, kita harus senantiasa mengingat Allah. Contohnya, ketika teman-teman diberikan kesempatan sebagai pemimpin dan teman-teman memiliki kekuasaan untuk memimpin anggotanya, tetap kita tidak boleh sombong teman-teman, karena hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan dan paling berkuasa di muka bumi, serta Allah lah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Begitu ya teman-teman. Oke, siap melakukan kegiatan selanjutnya? Let's go! Halo teman-teman, Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk melakukan satu kegiatan. Kira-kira kegiatan apa ya teman-teman? Yaitu kegiatan membuat puzzle sifat-sifat wajib Allah. Nah, sebelumnya Bu Indi akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, apa namanya teman-teman? Iya, ini adalah kertas buffalo berwarna putih. Teman-teman bisa loh menggunakan kertas buffalo yang berwarna lain. Kemudian, alat yang kita gunakan ada gunting, ada spidol, dan ada ballpoint, juga spidol warna. Oke teman-teman, bagaimana cara membuatnya Bu Indi? Yang pertama, teman-teman menyiapkan kertas buffalo berwarna putih. Kemudian, teman-teman bisa langsung menuliskan di atas kertas buffalo sifat-sifat wajib Allah. Nah, teman-teman, sifat wajib Allah yang akan kita buat puzzle adalah sifat kudrat. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman ketika membuat bisa menuliskan. Nah, bisa membuat tulisan hijaiyahnya teman-teman, kudrat, lalu memberikan arti di bawahnya. Kemudian teman-teman bisa membuat garis putus-putus yang nantinya akan digunting dan bisa teman-teman mainkan sebagai puzzle. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dimainkan di rumah bersama mama dan ayah. Seperti itu ya teman-teman. Sudah siap membuat? Siap? Let's go! Membangun bersama Bu Indi dan Bu Ida. Yuk kita lihat bangunan kantor Polres Jombang ala Bu Indi dan Bu Ida. Tada! Kita lihat yuk bagian-bagian bangunannya. Yang pertama tadi ada apa teman-teman? Ya, betul sekali, ada gerbang utama dari kantor Polres Jombang. Nah, di kantor Polres Jombang ada dua gerbang, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Ketika teman-teman memasuki pintu gerbang dari kantor Polres Jombang, teman-teman akan menemukan ya tempat
parkir. Nah, Bu Indi menambahkan balok yang berbentuk mobil. Nah, seperti mobil-mobil polisi yang ada di kantor Polres Jombang. Kemudian teman-teman saat memasuki kantornya, di dalam kantornya teman-teman akan menemui beberapa ruangan seperti yang pertama, ruang tunggu. Yang kedua, ruang kerja para anggota atau staf kepolisian. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menemukan ruang kamar mandi. Nah, bisa ditambahkan ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa loh membangun apa ini teman-teman? Ini adalah bangunan musola untuk para pak polisi beribadah. Seperti itu ya teman-teman. Musolanya bisa loh ditambahkan di bagian belakang kantor. Nah, teman-teman juga boleh menambahkan pagar pembatas untuk melindungi bangunannya. Dan boleh juga teman-teman menambahkan pohon-pohon. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman bermain di sentra balok dengan melaksanakan beberapa aturan. Kita ucapkan bersama-sama yuk. Aturan bermain di sentra balok. 1. Pastikan teman-teman fokus. 2. Pastikan bermain tuntas. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman recalling bersama mama atau ayah di rumah. Yang keempat, pastikan teman-teman beres-beres. Sudah siap para calon polisi hebat? Siap? Let's go! Nah teman-teman, itu tadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar di rumah ya. Pastikan teman-teman tetap mematuhi perintah dari mama dan ayah di rumah. Bu Ide dan Bu Idi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.